Kalau semua benar-benar memiliki emosi, wajar kalau Allah mengatur kita supaya kita memperlakukan alam semesta ini jangan hanya sebagai objek semata, tetapi perlakukan juga bahwa alam semesta ini sama dengan kita kadang-kadang menjadi subjek. Kelemahan fatal kita sebagai umat manusia selama ini, kita terlanjur memperlakukan alam semesta ini hanya sebagai objek. Bahkan ada kesan kita umat manusia seolah-olah bukan alam, kita sang pengelola alam. Ada sif untuk mengelola alam. Wasakhara lakum fis samawati wa fil ardh. Kami tundukkan kepada kalian semuanya manusia alam semesta ini. Jadi konsep taskhir, pendudukan alam semesta ini perlu kita definisi sekarang ini. Konsep taskhir itu bukan sim untuk mengeksploitasi alam melampaui ambang daya manusia. Sehingga yang terjadi adalah kerugian massal, kerugian besar terhadap manusia sendiri. Dalam pasal bari wal bahr bima kasabat aydina, tanpa kerusakan di darat dan di lautan itu akibat tangan-tangan jari manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran yang bertanggung jawab terhadap kerusakan alam ini hanya manusia. Seperti ayat yang dikatakan tadi, bima kasabat aydina, bukan biaya malaikat, bukan biaya jin, bukan biaya hewan, tapi biaya nas, manusia yang bertanggung jawab akan kerusakan alam ini. Makin rakus kita memperlakukan alam ini, maka semakin cepat dunia kiamat. Cepat atau lambatnya dunia kiamat itu sangat ditentukan oleh perilaku anak manusia itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Makanya muncul sebuah kesadaran global sekarang ini. Di Eropa dan di Amerika muncul buku-buku seperti karya Musa yang menulis sebuah buku yang sangat monumental tadi, The Secret of Nature. Saya bisa nasab juga menulis sebuah buku yang sangat bagus, The Resacralization of the Nature of Universe, melakukan tersakralisasi terhadap alam semesta ini. Bukan cuma manusia yang sakral, alam semesta ini juga sesungguhnya harus diperlakukan sebagai the sacred thing. Selama ini kita memandang enten alam seperti benda mati. Seenak-enaknya kita membakar hutan, seenak-enaknya kita memperlakukan sungai sebagai tong sampah umum, seenak-enaknya kita menjadikan sampah itu sebagai WC umum. Padahal Rasulullah melarang keras, la yubalul ma'irati, jangan membuang kotoran atau sampah pada air yang tergenang. Hadis lain, la yubalul ma'irati, jangan membuang sampah atau kotoran pada air yang mengalir. Sudah tegas betapa Islam itu menjunjung tinggi perlunya kita memelihara alam semesta. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, seandainya besok ini dunia ini pasti kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Bukan sebaliknya setiap hari kita menduli hutan-hutan, mencabut tanaman. Perlu ada kesadaran global, perlu ada penyadaran lintas agama. Saya kira semua agama menganjurkan perlunya kita merawat dan memelihara lingkungan hidup kita seperti sekarang ini yang sudah sangat memprihatinkan. Kita harus menganggap bahwa pemeliharaan lingkungan itu sebagai fardu ain, bukan sekedar fardu kifayah. Sudah sangat parah kerusakan alam ini. Climate change ini sudah bukan rahasia. Penyakit berbagai macam muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebagai akibat daripada kerusakan lingkungan. Terlalu overmaskulin kita menjadi seorang khalifah, maka dampaknya adalah kerusakan alam. Makanya itu perlu demaskulinisasi sebagai seorang khalifah menjadi pengelola alam semesta ini. Hadirin, ayat mengingatkan kepada kita. Ayat menyuguhkan pemandangan-pemandangan yang terjadi di sekitar kita. Bukan main. Banyak contoh yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Al-Quran menginformasikan kepada kita semua bahwa ketika para pemimpin di berbagai lapisan masyarakat tidak lagi memihak kepada keadilan dan kemaslahatan, ketika kelompok
kelompok kritis, mengabaikan akal sehat dan hati nurani. Ketika para pelaku bisnis tidak lagi mengindahkan etika bisnis, ketika para ulama, ilmuwan sudah kehilangan pertimbangan objektivitasnya, ketika para buruh, karyawan dan pekerja sudah kehilangan rasa ketulusan dan keikhlasannya, maka ketika itulah bencana demi bencana senantiasa mengintai di dalam masyarakat seperti pengalaman yang ditunjukkan oleh Al-Quran kepada kita semua. Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa ada bencana seringkali diawali dengan terjadinya berbagai penyimpangan perilaku di dalam masyarakat. Dengan kata lain, perilaku alam raya makrokosmos seringkali berbanding lurus dengan perilaku manusia sebagai makhluk mikrokosmos. Sebagai contoh, umat Nabi Nuh yang bersembara dan kezaliman, kriminal merajalela di dalam masyarakatnya, seperti yang diungkapkan dalam surah Najm 5 ayat 52. Ditimpa bencana banjir, seperti diungkapkan dalam surah Hud ayat 40. Umat Nabi Shu'aib yang korup dan penuh dengan kecurangan, lalu ditimpa gempa yang menggelegar dan mematikan. Umat Nabi Saleh yang kufur, hedonistik dan cinta dunia berlebihan, ditimpakan keganasan virus dan gempa bumi yang mematikan tanpa ada pencegahan. Umat Nabi Lut yang dilanda kemaksiatan dan penyimpangan seksual, ditimpakan gempa bumi dahsyat. Penguasa Yaman, Raja Abraham yang rakus dan ambisius ingin mengambil alih Ka'bah, dianjurkan dengan cara mengenaskan sebagaimana dilukiskan dalam surah Al-Fil. Ada burung yang merontokkan mereka. Hujan yang tadinya menjadi sumber air bersih dan membawa rahmat, tiba-tiba menjadi sumber malapetaka banjir yang memusnahkan arah kehidupan, seperti yang diungkapkan dalam surah Al-Baqarah yang 9. Gunung-gunung yang tadinya sebagai patok bumi tiba-tiba memuntahkan debu, lahar panas dan gas beracun mematikan. Disyaratkan dalam surah Al-Mursalat ayat 10. Hembusan angin yang tadinya berfungsi dalam proses penyerbukan dan dunia tumbuh-tumbuhan dan mendistribusikan awan, tiba-tiba tampil begitu ganas, merontokkan, meletakkan segala sesuatu yang dilewatinya. Lautan yang tadinya begitu jinak dan tenang, melayani mobilitas manusia di laut, tiba-tiba mengamuk dan menggulung apa saja di lautnya dalam bentuk tsunami. Malam yang tadinya menjanjikan kesejukan dan ketenangan, tiba-tiba menampilkan ketakutan yang mencekam dan mematikan, seperti yang disyaratkan dalam surah Al-Baqarah. Siang hari yang tadi menjadi hari-hari yang menjanjikan, tiba-tiba berubah menjadi hari-hari yang sangat menyesatkan dan sangat menyedot energi. Kilat dan guntur tadinya menjanjikan atau menjalankan fungsi positifnya dalam proses nitrifikasi untuk kehidupan makhluk biologis di bumi, tiba-tiba menonjolkan fungsi negatifnya, menetaskan lava bekinan telur hama yang memusnahkan berbagai tanaman para petani. Dispersi flora dan fauna tadinya tumbuh seimbang mengikuti hukum ekosistem, tiba-tiba tumbuh dan berkembang menyalahi pertumbuhan dan ukur kebutuhan manusia, sehingga manusia kesulitan memenuhi komposisi kebutuhan karbohidrat dan protein yang secara seimbang. Ini semuanya karena kekeliruan kita menjadi seorang atau sebagai halimah di muka bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita membangkitkan kesadaran global, mulai dari lingkungan pribadi kita sendiri, lingkungan keluarga kita, masyarakat kita, sampai negara bangsa dan antar bangsa antar negara. Mari kita menunjukkan kesadaran global betapa pentingnya kita merawat lingkungan untuk menunda proses terjadinya kiamat. Barakallahu lakum wa barakatuh wa yakum wa yakum wa taqabbal minna wa minkum wa sallim. Alhamdulillah ya Rasulullah bin Haq. Biyadihi walaikum wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uth ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila al-muslimin.
وقت من المعاصي وخلق تبريد قوله تعالى فمن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء عليها ومن رد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولكن انك سميع قريب مجيب الدعوات الامين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف اللهم ارفعنا البلاء والوباء والرجاء والمنكر والبر والسيوف المختلفه والشرائع ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصه ومن ذلك سيدنا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى والبر